Bahkan kemarin baru diumumkan side effect dari vaksin AstraZeneca. Sampai kemudian AstraZeneca dituntut di Eropa sana dan kemudian kalah. Akhirnya dia mengakui bahwa vaksin yang AstraZeneca itu menyebabkan trombositopeni. Jadi trombositopeni itu adalah trombosit yang turun. Tidak harus karena nyamuk, karena pernah disuntik vaksin COVID yang dari AstraZeneca, yang dari Inggris, dari Oxford. Nah itu sekarang mereka menyadari bahwa ternyata ada side effect trombositopeni dan semua produk dari seluruh dunia ditarik. Nah, di Indonesia bagaimana? Kenapa Badan POM waktu itu memberikan izin edar? Oh nggak tahu side effectnya kok memberikan izin edar, piye? Nah sekarang ternyata ada efek yang berbahaya. Darahnya jadi kental dan trombositnya jadi turun. Kenapa seperti itu? Karena vaksin dari AstraZeneca untuk COVID, ini untuk COVID ya, bukan untuk demam berdarah. Untuk COVID itu memakai virus yang namanya adenovirus. Adenovirus itu adalah virusnya simpanse. Virus simpanse yang diboncengi dari DNA-nya COVID. Disampaikan supaya nanti tubuh kita untuk membuat antibodinya begitu. Tapi prosesnya memang membutuhkan adenovirus itu. Nah sekarang efeknya ketahuan, ternyata darah kita jadi kental dan trombosit kita turun. Dan itu sudah diakui sendiri oleh perusahaannya dan ditariklah produk-produk seluruh. Seharusnya pemerintah harusnya bertanggung jawab atas side effect yang terjadi pada rakyatnya. Tapi rakyat Indonesia itu baik-baik banget. Kalau kena side effect nggak ngerti, jadi nggak lapor. KIPI mengatakan di Indonesia tidak ada side effect-nya. Loh kok tahu nggak ada side effect-nya? Apa dia meneliti? Ya enggak. Nah itulah baiknya rakyat Indonesia. Selalu ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah itu padahal Anda punya hak itu untuk protes. Disuntik monggo, nggak ngerti ya disuntikin apa AstraZeneca, apa Pfizer, apa monggo aja. Nah itu nanti kalau ada side effect-nya nggak tahu. Nah itu di Jepang telah diumumkan. Jepang itu ketika diberikan vaksin COVID, mereka langsung meneliti. Jadi ketika tahun 2020 sampai 2022 itu kanker itu ya begitu-begitu aja, sama dengan jauh-jauh sebelumnya. Begitu setelah selesai tahun 2022, vaksin COVID sudah melanda di Jepang. Sekarang angka kanker di Jepang jauh lebih tinggi. Terus pemerintahnya bilang siapa saja yang kena kanker dan ada riwayat diberikan vaksin ini ditanggung oleh pemerintah. Nah kemudian saya tanyakan sama Pak Dirut BPJS. Saya tanya Pak, apakah kalau ada orang yang radang jantung karena suatu side effect dari side effect dari vaksin, apakah dibiayai pemerintah atau dibiayai BPJS? Ternyata dibiayai BPJS masih lumayan. Nah kan kita nggak tahu Bu itu dari apa ya, kalau dia datang ke rumah sakit kita biayai. Nah itu BPJS. Nah itu di Indonesia itu pokoknya apa-apa ya monggo kemawon gitulah, itulah yang mudah-mudahan membuat kita malah berumur panjang. Amin. Kita percaya Allah yang melindungi.